Taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Ibadallah, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tiada kata yang lebih pantas kita ucapkan di awal khutbah ini melainkan ungkapan rasa puji syukur kita atas limpahan nikmat yang masih Allah berikan kepada kita selaku hambanya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puja dan puji syukur hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmat yang Allah turunkan kepada kita maka kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Bersolawat kita pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir. Ibadallah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, beliau menceritakan hadis ini sangat masyhur. Pernah satu ketika Rasul menceritakan tentang keadaan seorang laki-laki di Bani Israel. Rasul mengatakan, kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dulu sekali ada seorang laki-laki di antara mereka yang membunuh sampai 99 orang dibunuh oleh laki-laki tersebut. Setelah dia membunuh 99, dia bertanya kepada orang paling pintar di negeri tersebut bahwasanya dia ada keinginan untuk bertaubat, ada keinginan untuk meminta ampunan dari Allah. Maka di waktu itu orang berilmu itu fasyara ila rahib, dia tunjukkan kepada seorang yang ahlu ibadah. Dia tunjukkan, datanglah engkau kepada orang tersebut. Orang itu rajin beribadah kepada Tuhan, kepada Allah. Maka di waktu itu datanglah pembunuh ini kepada rahib tersebut, ahlu ibadah. Dia tanya, dia laporkan, saya sudah membunuh 99 orang banyaknya. Apakah sewaktu saya bertaubat Allah akan ampuni taubat saya? Allah akan terima taubat saya? Maka rahib ini, orang yang rajin ibadah ini mengatakan, enggak. Allah tak akan ampuni dosamu karena sudah terlalu banyak dosa yang engkau kerjakan. Di waktu itu marahlah pembunuh ini, maka dibunuhlah rahib ini. Genaplah 100 orang dia bunuh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Akhirnya setelah membunuh 100 orang ada lagi keinginan untuk bertaubat. Dia datangi lagi orang paling pintar di tempat tersebut. Dia bertanya lagi, saya ingin bertaubat, siapa yang harus saya datangi? Maka di waktu ini orang berilmu ini dia menunjuk kepada salah satu, tapi yang sekarang yang ditunjuk ahlul ilmi, orang yang berilmu. Kalau di awal yang ditunjuk ahlul ibad, orang yang rajin beribadah, yang sekarang ditunjuk ahlul ilmi. Datanglah engkau kepada orang tersebut. Datanglah pembunuh ini kepada ahlul ilmi ini. Dia laporkan, saya sudah membunuh 100 orang banyaknya. Apakah jika saya bertaubat Allah akan ampuni taubat saya? Maka orang ini mengatakan, ahlul ilmi ini mengatakan, Allah akan mengampuni taubatmu. Jika engkau datang kepada Allah untuk meminta ampunan atas segala dosa yang engkau pernah lakukan, Allah akan mengampuni segala apa yang engkau kerjakan, kesalahan. Allahuwal ghafur, Allahuwar rahim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Singkat kisah, akhirnya ahlul ilmi ini mengatakan, wahai pemuda, jika seandainya engkau benar-benar ingin bertaubat, maka tinggalkan daerah ini. Tinggalkan daerah ini. Karena sesungguhnya daerah ini banyak kemaksiatan, sulit engkau akan berubah di sini. Pergilah engkau ke daerah sana. Daerah sana itu banyak orang-orang baik yang menyembah Allah. Kalau engkau pergi ke sana mudah untuk mau berubah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, diputuskanlah oleh pemuda ini untuk berangkat meninggalkan kampung dia dan menuju kampung yang ditunjukkan oleh ahlul ilmi tersebut. Qadarullah, di tengah perjalanan dikisahkan dalam hadis ini meninggallah orang ini. Meninggal dia di tengah perjalanan. Di waktu itu langsung turun 2 malaikat.
Bahkan Imam Ibnu Katsir mengatakan tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi setelahnya. Langsung dua malaikat yang turun. Biasanya seseorang yang meninggal itu yang turun malaikat maut, yang satu lagi kalau dia baik malakul rahmah, kalau dia jahat malakul azab. Cuman orang ini sewaktu dia meninggal dunia, dua malaikat ini langsung turun. Malakul azab turun, malakul rahmah turun. Apa yang ingin dia lakukan? Berdebat dua malaikat ini. Biasanya orang yang baik datang malakul rahmah. Dia membawakan kain kafan yang dari surga. Akfani minal jannah. Kain kafan surga. Yang wanginya bagaikan wangi kasturi. Apa guna kain kafan tersebut? Jemaah yang dimuliakan Allah. Saking pentingnya menutup aurat. Bahkan ruh kita saja sewaktu kita sudah dicabut nyawa kita. Itu dimasukkan ke dalam kain kafan tersebut. Maka sewaktu orang baik yang meninggal dunia, malaikat yang datang malakul rahmah namanya, membawa kain kafan dari sorga yang wanginya wangi kasturi. Dia yang akan membawa ruh. Tapi sewaktu orang jahat yang meninggal dunia, maka yang datang adalah malakul azab namanya. Dengan perawakan yang mengerikan, membawa kain kafan yang busuk luar biasa. Inilah yang akan membawa ruh orang jahat kelak. Jemaah yang dimuliakan Allah, pemuda ini langsung didatangi oleh dua malaikat tersebut. Berdebatlah dua malaikat ini. Malakul rahmah mengatakan, saya yang membawa ruh orang ini. Karena dia dalam keadaan hatinya ada keinginan untuk bertaubat, meminta ampunan kepada Allah. Malakul azab mengatakan, enggak, saya yang membawa ruh orang ini. Karena dia tidak pernah ada kebaikan yang dia lakukan. Sudah membunuh 100 orang, tidak pernah melakukan kebaikan. Saya yang membawa ruhnya. Sampai Allah mengutus malaikat ketiga untuk menjadi penengah. Akhirnya malaikat ketiga ini menyuruh, hitunglah. Hitunglah, kata malaikat ketiga. Hitunglah berapa yang sudah terlewati sampai di tempat dia meninggal dunia. Dan berapa jarak yang belum terlewati sehingga untuk sampai ke tempat tujuannya. Dihitunglah. Di dalam hadis itu dinyatakan, jamaah yang dimuliakan Allah, ternyata yang sudah dilewati cuman lebih banyak 1 jengkal saja. Dan lebih banyak 1 jengkal ini cukup bagi Allah menjadi alasan untuk memasukkan dia ke dalam surganya Allah. Hadis ini terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari dan juga dalam kitab Sahih Muslim. Apa artinya? Hadis ini hadis sahih. Jamaah yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan hadis ini di hadapan para sahabat. Tidak mungkin tidak ada gunanya. Rasul mengisahkan, menceritakan kisah yang terjadi di zaman Bani Israel. Mesti banyak hikmah atau pelajaran yang ingin disampaikan oleh Rasul kepada umatnya. Apa yang bisa kita tarik hikmah dari hadis ini? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, salah satu fitrahnya manusia adalah melakukan kesalahan. Salah satu fitrahnya manusia adalah melakukan kesalahan. Kenapa? Maka Rasul mengatakan, kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam, setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Karena manusia itu fitrahnya melakukan kesalahan. Allah menciptakan kita ke muka bumi ini tidak menginginkan kita tidak pernah melakukan kesalahan. Enggak. Karena manusia itu bukan malaikat. Kita bukan seorang malaikat yang mustahil tanpa ada melakukan kesalahan. Malaikat apa yang diperintahkan dari awal penciptaannya sampai akhir kelak, dia tidak pernah berpaling dari apa yang ditugaskan oleh Allah. Allah menyuruh bertasbih dari awal sampai akhir, nanti dia cuma bertasbih saja. Tapi manusia enggak. Maka salah satu fitrahnya manusia melakukan kesalahan. Tapi Allah menciptakan kita bukan menjadikan kita manusia yang mustahil melakukan kesalahan. Yang diinginkan oleh Allah adalah sewaktu engkau melakukan kesalahan, maka bertaubatlah. Maka bunyi hadisnya, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap manusia melakukan kesalahan. Sebaik-baik pelaku kesalahan adalah orang yang mau bertaubat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, siapalah kita dibanding para sahabat?
Kita sudah terlalu jauh jaraknya dengan Nabi SAW. 14 abad jaraknya. Sedangkan orang-orang yang hidup di lingkaran Rasul atau yang kita kenal dengan sahabat, mereka pun terkadang ada juga melakukan kesalahan. Abu Mihjan, cobalah lihat. Siapakah Abu Mihjan? Sahabat Nabi. Jika berperang di barisan pertama, cuman ada kesalahan yang dilakukan oleh Abu Mihjan. Abu Mihjan itu sebelum masuk Islam dia pecandu minum. Dia sering meminum khamar. Masuk ke dalam Islam dia belum sanggup meninggalkan minum khamar. Abu Mihjan. Banyak lagi sahabat-sahabat yang dia sudah masuk ke dalam Islam, tapi dia juga masih melakukan maksiat. Bedanya sama kita, sahabat mereka faham betul. Allahu al-Ghaffar, Allahu al-Ghafur, Allahu at-Tawwab, Allahu ar-Rahman, Allahu ar-Rahim. Allah mereka faham betul. Para sahabat mereka faham betul. Sewaktu mereka tergelincir melakukan kesalahan, mereka langsung menangis meminta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Bedanya sama kita, Allah sudah melakukan kesalahan, bermaksiat. Kita lupa, jemaah yang dimuliakan Allah, padahal Allah ada, selalu melihat kemaksiatan kita. Tapi kita tidak mau mencari ampunan tersebut. Berapalah banyak ayat perintah ada dalam Al-Quran. Allah memerintahkan solat, bahasa Allah, aqimus solat, dirikan solat. Allah memerintahkan zakat, bahasa Allah, wa atuz zakah, bayar zakat. Allah memerintahkan puasa, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan bagi kalian berpuasa. Tidak ada perintah di dalam Al-Quran yang bahasa dipakai oleh Allah, bahasa bergegaslah. Bergegaslah solat, tidak pernah Allah pakai. Bergegaslah puasa, tidak ada. Bergegaslah naik haji, tidak ada. Satu-satunya perintah yang Allah bahasakan dalam Al-Quran dengan bahasa bergegaslah, itu adalah perintah untuk mencari ampunan dari Allah. Maka bunyi suratnya, wasari'un, kata Allah, bergegaslah. Kenapa Allah menyuruh bergegaslah? Karena Allah tahu kita semua ini pelaku dosa. Kita semua ini pelaku dosa, jemaah yang dimuliakan Allah. Kita nampak bersih di mata orang lain karena Allah memiliki sifat as-sattar. Allah maha menutupi aib kita. Kata Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah, jika ada seorang melakukan kemaksiatan, awal sekali dia melakukan kemaksiatan, jarang yang ketahuan, Pak. Orang pertama kali mancilok, jarang yang ketahuan. Kenapa? Allah maha menutupi aib hambanya. Melakukan perzinaan, awal melakukan perzinaan Allah tutupi. Balik lagi melakukan, Allah tutupi lagi. Balik lagi, Allah tutupi lagi. Sampai kapan Allah tutupi? Sampai orang itu merasa dia aman dari melakukan kemaksiatan tersebut dan dia berbolak balik untuk melakukan kemaksiatan tersebut. Maka Imam Ibnul Qayyim mengatakan, dua saja yang akan diberikan oleh Allah. Kalau tidak Allah bongkar kepada umat yang lain, kepada orang lain. Kalau tidak Allah matikan dia di dalam keadaan maksiat tersebut. Maka logika beragamanya, jamaah yang dimuliakan Allah, kalau ada orang tatangkuk berzina, logika agamanya mustahil dia baru pertama kali berzina. Kenapa? Allah itu as-sattar. Allah itu maha menutup aib hambanya. Kalaulah ada orang minum minuman keras sampai dia mati, sampai dia meninggal dunia, mustahil itu baru pertama kali dia minum. Kenapa? Allah jaga. Allah itu memiliki sifat Rahman, sifat Rahim. Dan jemaah ini muliakan Allah. Allah tahu kita ini pelaku dosa. Kita sering melakukan kesalahan-kesalahan. Kita bukan orang bersih. Kita bukan seorang malaikat. Kemaksuman sudah diangkat oleh Allah. Kemaksuman sudah dicabut oleh Allah sewaktu Allah wafatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Muhammad diwafatkan, tidak ada lagi manusia yang memiliki sifat maksum yang mustahil tidak melakukan kesalahan. Apalah kita ini? Kalaulah Allah bongkar aib kita kepada orang lain, ditahu semua orang itu apa aib yang ada di diri kita, maka orang akan memandang kita seperti bangkai yang berjalan. Kenapa? Seolah-olah tidak ada lagi kebaikan. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, cara Allah memuliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berbeda. Allah
Cara Allah ke umat Nabi Muhammad dengan umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad itu berbeda. Orang-orang Bani Israel mereka melakukan dosa, Allah kes hukum mereka. Dalam ayat Al-Quran mereka dijadikan kera, ada. Kaum Nabi Lut, cobalah lihat di Al-Quran. Allah balikkan bumi tersebut karena perilaku mereka. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muliakan. Melakukan dosa tidak langsung Allah azab. Berapalah banyak kita di antara di masjid ini saja jamaah yang dimuliakan Allah. Satio ari bampo, satio ari bampo. Ustaz, kamu tak pernah bampo Ustaz. Cuman main judi online. Main judi online itu yang bampo, Pak. Bagaimana hukumnya haram? Haramnya sekelas apa? Haramnya dosa besar, minal kabair. Judi online itu berampok. Berjudi. Judi itu jamaah yang dimuliakan Allah, seorang ulama besar namanya Imam Zahabi. Beliau menulis salah satu kitab, nama kitabnya Al-Kabair. Al-Kabair kalau bahasanya bahasa Minang artinya doso-doso gadang. Dalam kitab Al-Kabair lebih kurang 70 dosa besar ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Kalau tidak salah ke nomor 21-nya Imam Zahabi memasukkan nama dosa besar yang nomor 21 itu Al-Qimaru, pakai qaf. Al-Qimaru, apa mana Al-Qimar? Bampo atau bajudi. Jadi perjudian itu bukan dosa besar. Di dalam bukan dosa kecil, dosa besar. Di dalam surat Al-Maidah lihatlah ayat 90 Allah gandeng dengan apa perjudian tersebut. Innamal khamru, sesungguhnya khamar, wal maisir. Maisir itu perjudian. Innamal khamru wal maisir wal ansab, digabung dengan ansab. Apa makna ansab? Ansab itu di zaman jahiliyah mereka suka menyembelih binatang, menyembelih domba, kambing. Habis itu hasil sembelihannya mereka peruntukkan untuk berhala. Itu ansab namanya. Wal azlam, azlam itu apa? Mengundi nasib. Orang-orang jahiliyah zaman dahulu suka mengundi nasib mereka. Cara mereka mengundi nasib, mereka memiliki anak panah ditaruhkan di Ka'bah. Ada 3 anak panah, 1 anak panah tertulis kerjakan, yang satu lagi jangan kerjakan, yang satu lagi kosong. Jika mereka hendak safar ke salah satu tempat, mereka sering mengundi nasib dengan cara mereka minta tolong ke penjaga Ka'bah tersebut, tolong ambilkan 1 anak panah. Jika yang keluar di waktu itu kerjakan, maka mereka berangkat. Jika yang keluar di waktu itu jangan kerjakan, mereka tak berangkat. Dan mereka meyakini betul hal ini. Itu mengundi nasib dilarang dalam Islam. Bayangkanlah jamaah yang dimuliakan Allah. Perjudian digandeng dengan minuman keras, dengan memberi sembelihan kepada berhala, dengan mengundi nasib. Maka ulama mengatakan kalau ayat dalam Al-Quran diawali dengan lafaz ya ayyuhalladzina amanu, jika ayat Al-Quran diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Imam Ibnu Katsir dan para ulama tafsir lain mengatakan pasang telinga kalian itu erat-erat, kuat-kuat. Sewaktu kalian membaca ayat Al-Quran, ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, perhatikan betul-betul dengan mata, dengarkan betul-betul dengan telinga. Karena setelah lafaz ya ayyuhalladzina amanu itu adalah larangan yang luar biasa atau perintah yang memang luar biasa. Maka ayat ini pun diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun. Semua itu perbuatan keji, perbuatan najis. Min amali syaitan, semuanya adalah perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhi. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, semua kita ini adalah ahlul maksiat. Semua kita ini perlaku maksiat. Allah seru kepada kita, bertaubatlah kata Allah. Bergegaslah untuk mencari ampunan yang ada, yang saya berikan. Asal datang kita kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah atas dosa yang pernah kita lakukan, Allah ampuni. Allah ampuni jamaah yang dimuliakan Allah. Hadis ini mencontohkan kepada kita berapa luar biasanya rahmat kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Berapa luar biasa besarnya. Luar biasa kita membaksiat kepada Allah. Sekali kita datang benar-benar meminta ampunan kepada Allah, man taba taubatan nasuha faka'annama la dzanba lahu.
Barang siapa yang bertaubat dengan sebenar-benar taubat, maka seolah-olah dia tidak pernah melakukan dosa. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Kapanpun kita meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, Allah akan terima. Malam yugharghir, sampai yang kau tiba di kerongkongan, Pak. Itu baru tidak diterima lagi oleh Allah. Fir'aun, bertaubatkah Fir'aun tersebut? Fir'aun bertaubat, Pak. Fir'aun beliau bertaubat. Cobalah lihat dalam ayat Al-Quran itu. Beliau akhirnya mengakui bahwasanya dia mengakui Tuhannya Musa atau Allah sebagai Tuhan. Tapi taubatnya telat. Laka mati baru bertaubat. Cobalah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Di antara kita, seluruh kita yang ada di dalam masjid ini, tak pernah ada yang tahu satu pun juga ajal kita kapan akan datang. Allah sembunyikan kematian kita. Tua tak mesti duluan, sehat tak mesti kemudian. Yang muda tak mesti belakangan, yang tua tak mesti harus duluan. Sering sekali kita melihat apa orang kok patang masih sehat, masih muda, masih kuat, tidak tahu dia meninggal dunia. Kematian selalu mengintai kita. Kalaulah dimatikan kita oleh Allah sekarang ini, rasa-rasalah, timbang-timbanglah. Kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla ayu hasabu wazanuha qabla antuzanu. Hitung-hitunglah amalan yang ada di diri kita, di diri kalian, sebelum masuk kepada hari penghitungan. Dan timbang-timbanglah sebelum amalan kalian ditimbang nanti di hari penimbangan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kalaulah kita dimatikan oleh Allah sekarang, rasa-rasa cukup tidak kita untuk mendapatkan surganya Allah? Kalaulah belum rasanya, maka pintu taubat selalu dibukakan oleh Allah kepada kita. Allah menginginkan hamba yang bertaubat, mengakui kesalahannya dan ingin memperbaiki dirinya. Inilah yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita semua yang berada di masjid ini, terpanggil hati kita, tergerak diri kita untuk selalu mengejar ampunan yang masih akan diberikan oleh Allah kepada umatnya jika dia datang meminta ampunan tersebut. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk mencari ampunan tersebut. Dan mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk bertaubat. Karena Allah menyeru di dalam ayat Al-Quran, tubu taubatan nasuha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.